Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana sampai hari ini masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Bahkan jikalau lautan-lautan kita jadikan tinta, pepohonan beserta ranting dijadikan pena, tidak akan mampu menggambarkan semua rahmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Teman-teman sekalian, tahukah bahwa selain berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan sholat 5 waktu, ada salah satu ibadah yang hukumnya juga wajib kita laksanakan. Apakah itu? Ya, ibadah itu adalah zakat. Zakat hukumnya wajib dilaksanakan bagi setiap orang yang beragama Islam selagi dia mampu. Bahkan kewajiban melaksanakan zakat ini Allah terangkan dalam Al-Quran. Salah satunya di Quran surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lebih dalam bagaimana pelaksanaan dan syarat-syarat zakat, tentunya yang lebih dulu kita pahami adalah apa itu zakat. Pengertian zakat terbagi menjadi 2. Yang pertama secara lughah, yaitu secara bahasa. Zakat secara bahasa artinya adalah bersih, suci, tumbuh, dan kembang. Sedangkan secara istilah, zakat artinya adalah harta tertentu yang dikeluarkan oleh seorang muzaki yang diberikan kepada seorang yang berhak untuk menerimanya. Yang mana zakat itu untuk mensucikan jiwa dan hartanya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus mengetahui zakat itu terbagi menjadi berapa macam sih? Ya, zakat bukan hanya terbagi menjadi satu saja, tetapi terbagi menjadi 2. Apa sajakah itu? Yang pertama, ada yang namanya zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Baik, kita harus lebih tahu dulu apa itu zakat fitrah. Zakat fitrah tentunya adalah kalimat atau kata yang sudah tidak asing lagi terdengar oleh telinga kita. Sebab zakat fitrah kita laksanakan setiap tahunnya. Mengapa setiap tahunnya? Karena zakat fitrah dilaksanakan pada bulan suci Ramadan sampai menjelang Syawal. Berapakah yang harus kita keluarkan dalam zakat fitrah?
Zakat fitrah yang harus kita keluarkan adalah sebanyak 2,5 kilo beras atau setara dengan 3,5 liter. Ya, zakat fitrah dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok masyarakat setempat. Khususnya kita nih di Indonesia, makanan pokok kita adalah beras. Maka zakat yang kita keluarkan tentunya adalah juga beras. Lalu, apakah tidak boleh berupa uang? Tentu saja boleh. Yang mana total uang itu setara dengan zakat 2,5 kilo tadi. Setelah itu, apa saja sih syarat-syarat zakat fitrah? Nah, syarat zakat fitrah yang pertama adalah Islam. Tentunya, kalau kita ingin melaksanakan zakat fitrah, kita harus beragama Islam. Yang kedua, kita berakal. Masuk berakal di sini adalah kita bukan orang gila atau dalam gangguan jiwa. Yang ketiga, merdeka. Merdeka di sini dalam arti adalah kita bukan seorang budak atau hamba sahaya. Kemudian yang keempat adalah balik. Baik laki-laki ataupun perempuan, sesuai dengan tanda-tanda kebalikannya. Baik teman-teman sekalian, itu mengenai zakat fitrah. Lalu kita akan membahas tentang zakat yang kedua, yaitu zakat mal. Apa itu zakat mal? Secara bahasa, mal artinya adalah harta. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa zakat mal adalah zakat yang mana kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang lain dengan maksud untuk mensucikan harta tersebut dari hak orang lain. Lalu, bagaimanakah takaran dari zakat mal tersebut? Apakah sama dengan zakat fitrah? Tentunya berbeda. Kalau zakat fitrah yang kita keluarkan adalah 2,5 kilo beras, maka zakat mal berbeda hitungannya. Lalu bagaimana hitungannya? Nah, zakat mal dapat berupa emas, perak, hasil panen, ataupun gaji kita. Contohnya emas. Berapakah nisab emas yang wajib kita keluarkan? Jika teman-teman sudah memiliki emas senilai 85 kg, maka kita bisa mengeluarkan zakat mal dari emas tersebut sebanyak 2,5% dari total emas tersebut. Selama berapa tahun masa penyimpanannya? Selama penyimpanan 1 tahun. Jadi maksudnya, kalau kita sudah memiliki emas sebanyak 85 gram, dan kita simpan selama 1 tahun, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat mal tersebut senilai 2,5% dari total zakat mal tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih kira-kira tujuan dari Allah memerintahkan kita melaksanakan zakat ini? Tujuannya bukanlah main-main. Ya, yang pertama untuk mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita. Dari rasa apa? Dari rasa tamak dan rasa kikir. Karena seharusnya kita menyadari bahwa apa yang kita punya, apa yang kita miliki, ada bagian, ada hak dari orang lain. Yang kedua, tujuan dari zakat adalah untuk mensucikan harta kita. Kalau tadi yang pertama untuk mensucikan jiwa,
Maka yang kedua ini adalah untuk mensucikan harta kita. Mensucikan harta dari mana? Dari adanya hak orang lain. Seperti tadi yang Bunda sampaikan, bahwa harta yang teman-teman punya selama ini itu juga terdapat hak orang lain yang harus kita keluarkan zakatnya. Begitu teman-teman. Nah, itu keterangan dari tujuan zakat. Lalu teman-teman, kira-kira bagaimana sih, siapa sih golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat? Nah, di sini Bunda akan sampaikan. Ada beberapa golongan yang tentunya wajib untuk menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu apa? Fakir adalah seseorang yang hampir tidak memiliki apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian miskin. Apa perbedaan fakir dengan miskin, Bunda? Tentu berbeda. Kalau fakir tidak memiliki apapun sama sekali untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan miskin adalah seseorang yang masih memiliki penghasilan, namun penghasilan tersebut belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian golongan yang berhak menerima zakat selanjutnya adalah amil, yaitu mereka yang sebagai pengurus zakat. Kemudian ada ghorim. Ghorim itu adalah orang yang memiliki hutang, sehingga ia dikatakan berhak untuk menerima zakat. Kemudian ada budak atau hamba sahaya. Kemudian siapa lagi? Selanjutnya ada seorang mu'alaf. Ya, mu'alaf itu adalah mereka yang baru memeluk agama Islam. Sehingga untuk menguatkan keimanannya, membantu dirinya yang sebagai berstatus mu'alaf, kita perlu untuk menolongnya dengan memberikan zakat kepadanya. Setelah mu'alaf siapa lagi, Bunda? Selanjutnya ada fisabilillah. Apakah itu fisabilillah? Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka yang hanya berperang saja di medan perang? Tentu tidak. Siapa contoh fisabilillah? Para pedagang. Para mereka yang berjuang untuk mencari nafkah. Maka itu bisa dikatakan fisabilillah. Kemudian yang terakhir, golongan yang berhak untuk menerima zakat adalah Ibnus Sabil. Ibnus Sabil tentunya bukan nama orang. Tetapi Ibnus Sabil di sini adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan ataupun seorang musafir dan dia kehabisan bekal. Maka dalam hal ini kita perlu memberikan pertolongan kepadanya dengan cara memberikan zakat. Baik teman-teman, itulah penjelasan Bunda tentang konsep zakat. Mulai dari pengertian, syarat-syarat, jenis-jenis zakat, serta golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Terutama di bulan Ramadan ini, tentunya sebentar lagi kita akan mengeluarkan harta kita, yaitu zakat fitrah. Jika kita merasa diri kita mampu, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkannya. Mungkin hanya ini yang dapat Bunda sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Kepada Allah, Bunda mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.